Cerita kali ini berjudul 100 Hari Tawa Kematian yang ditulis oleh @nyata7404296. Di follow akun beliau ya. Yuk kita tonton videonya. Ambulan nyaring memohon dibukakan jalan pada lintasan protokol yang padat lalu lalang kendaraan. Di dalam ambulan terbujur tubuh pria gempal yang menanti waktu untuk disemayamkan. Tidak ada seorang pun berada di sana, selain seorang supir yang memang memiliki kewajiban dari tempat dia bekerja untuk mengantarkan jenazah tersebut kembali pada keluarganya. Tak lama berselang, lintasan padat pun terlewati. Kini mobil jenazah melaju dengan sangat cepat pada jalanan yang mulai sepi. Si sopir tak merasa takut walau dia tahu akan mengantarkan jenazah tersebut ke salah satu daerah terpencil. 7 jam sirene ini mengaung sebelum pada akhirnya supir sampai pada tujuan. Tidak ada bendera kuning terpancang, bahkan kerumunan warga juga tak tampak. Pintu rumah warga di sana tertutup rapat walau waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Hanya 3 orang anggota keluarga yang menyambut kedatangan jenazah pria tersebut. Itu pun sepasang orang tua dan 1 remaja wanita. Nah, perkenalkan aku Totok, seorang pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai supir di salah satu rumah sakit swasta yang ada di ibu kota. Sudah lebih dari 6 tahun aku menggeluti profesi ini, dan pastinya banyak jenazah yang telah kuantarkan pulang ke pelukan keluarganya. Namun sepanjang perjalananku mengais rezeki, baru kali ini aku begitu tertegun, bingung akan apa yang terjadi di hari itu. Mataku masih mencuri pandang pada keluarga almarhum. Ketiga penghuni yang menyambut sungguh sangat tampak biasa. Tak ada kesedihan di riak wajah mereka. Bahkan yang lebih membuat aku menelan ludah kala aku menyadari 10 menit berlalu tidak ada tanda-tanda warga menghampiri keluarga tersebut. Aku sempat sengaja membunyikan sirine untuk membuat kebisingan yang mungkin bisa membuat warga berdatangan. Tapi yang kemudian terjadi malah membuat bulu kuduku merinding. Semua terlalu di luar akal sehat. Sepanjang mata ini memandang, aku mendapati warga dusun hanya mengintip dari balik gorden rumah masing-masing dan menatap sinis ke arah kami berada. "Maaf Pak, jenazah mau kapan diturunkan?" tanyaku pada lelaki tua penghuni rumah dengan sopan. "Kamu angkat saja, masukin ke dalam rumah," ucap pria itu berbicara ketus lalu masuk ke dalam rumah. Aku terheran hingga membuat diri ini sejenak terdiam. Sebelum akhirnya aku tersentak dan menatap ke arah 2 wanita yang masih berdiri dengan tatapan datar. Tak ada kata yang kuucapkan, kami hanya saling bertatap. Sebelum wanita tua tersebut memecah keheningan dengan memberikan instruksi padaku. "Sudah, kamu turunkan saja dan masukin ke dalam. Nanti ibu tambah uang untuk kamu," seru wanita tua itu. Aku tak merasa senang dengan iming-iming uang yang dia janjikan. Malah perkataan itu membuat aku semakin bergidik ngeri dengan apa yang terjadi. Kampung apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi hingga jenazah yang diantarkannya pun maupun keluarga ini seperti terkucilkan? Tanyaku membatin. Buka pintu ambulan walau aku masih ragu akan diri sendiri. Apa aku kuat mengangkat jenazah sebesar ini? Gumamku. Perlahan aku menarik tubuh gempal itu dan hendak meletakkan di bagian bahu. Sekuat tenaga aku membopong, namun mayat itu bak pohon besar yang kokoh. Sejengkal pun aku tak mampu untuk memindahkannya. Pundakku tak dapat menahan bobot yang teramat berat. Aku seketika terhempas jatuh beserta jenazah yang tadi kucoba angkat. Sekuat tenaga kembali aku menepikan tubuh ini
dari atas tubuhku yang masih tergeletak. Napasku terengah dengan urat-urat tangan yang menonjol, saking kuatnya aku mendorong mayat tersebut. Kembali aku tak habis pikir. Kedua wanita itu tak sedikit pun bergeming coba untuk membantu. Mereka hanya menatap aku yang terpingkal tanpa sepatah kata pun dengan ekspresi yang sangat datar. "Maaf Bu," ucapku gelagapan dan langsung mencoba mengangkut mayat itu. Namun kala aku membalikkan mayat tersebut, seketika bulu kuduku bergidik dan kembali melepas pangkuan tangan ini dari tubuh tersebut. Astagfirullah, spontan lisanku mengucap kaget. Kudapati mata dari jenazah itu terbuka. Dia melototi diriku. Aku tak kuasa menahan takut, terlebih saat aku kembali melihat dua wanita yang menemani aku di sana. Lagi-lagi bulu kuduku bergidik melihat ekspresi datar mereka dengan wajah pucat pasi masih terus menatap diriku, seolah tak ada hal yang terjadi. Sekujur tubuhku gemetar, suasana pun tiba-tiba terasa lebih dingin dan membuat aku terasa sulit untuk menggerakkan tubuh. Wanita paruh baya itu lalu tersenyum tipis. "Sudah, seret mayat anak itu ke dalam," titahnya. Iya Bu," ucapku terbata-bata. Segera diri ini kembali berusaha untuk memindahkan mayat tersebut. Namun sekuat apapun usaha yang kulakukan, aku tetap tak mampu memindahkan mayat itu walau hanya sejengkal. Napasku terengah hebat, keringat membasahi sekujur tubuh. Bahkan urat di tangan menonjol saking kerasnya aku mencoba. Di tengah usaha diri ini untuk memindahkan tubuh kaku itu, aku malah tersentak. Kurasakan tanganku seperti tergenggam. Satu tangan memegangi erat tangan kiriku. Tangan hitam dengan kuku panjang yang tajam. Tangan itu merupakan tangan dari mayat yang coba kuangkat. Mataku terbelalak menatap kejadian itu. Aku hanya dapat bergumam dalam hati, "Lepas, lepas!" teriak suara ketakutan yang seakan tak mampu melewati tenggorokan. Sekuat tenaga aku menarik tangan dari genggaman mayat yang masih tergeletak di lantai tersebut. Dan hal selanjutnya merupakan sesuatu yang hampir membuat aku terkejut setengah mati. Tubuhku gemetar hebat. Mayat itu bangkit perlahan sembari tangannya masih menggenggam erat tanganku. Dia menatap aku tajam dengan bola mata yang sepenuhnya memutih. Dari selah matanya tetesan merah seperti darah masih mengalir. "Ah!" raung mayat itu tepat di hadapanku. Kami seakan berubah posisi di mana mayat itu berdiri tegak, sementara aku malah hampir dalam posisi terduduk lemas. Gemertak gigiku nyaring terdengar. "Ah!" lontar perkataan tak bermakna yang terucap keluar dari mulutku. Aku menatap ke arah dua wanita yang menemani tadi, berharap masih ada pertolongan yang bisa diharapkan. Mereka masih berdiri di sana, masih dengan tatapan datar yang menyeramkan ke arahku. Tolong!" pintaku memohon. Wanita baya itu tersenyum mendengar ucapan memelas dari mulutku, namun tetap tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Wanita baya itu malah memalingkan pandang menatap ke arah remaja wanita yang mungkin anaknya. Wanita itu mengangguk seperti sedang terjadi pembicaraan di antara mereka. Dirinya lalu pergi masuk ke dalam rumah. Suasana kini semakin genting bagiku. Kala tangan mayat tersebut semakin kencang mencengkeram dan mulai membuat tanganku berdarah. "Lepas, lepas!" jeritku meronta menahan sakit. Teriakanku kian menjadi pelan. Aku sungguh lelah, bahkan kurasakan beberapa tubuhku terasa kejang, hingga akhirnya aku hanya bisa terdiam dengan pandangan yang memudar. Semua terlihat samar dan menjadi hitam. Dan di akhir kesadaranku, aku merasa wanita itu ada di sampingku dengan perawakan pocong terbungkus kafan berwarna hitam. 100 hari, ucapnya yang menjadi hal terakhir yang kuingat sebelum keesokan harinya aku ditemukan terkapar di pinggir pintu masuk hutan
di ujung selatan Pulau Jawa, tempat yang sangat jauh dan melenceng dari tujuan awal rencana pengantaran yang ditugaskan padaku. Mata ini baru seutuhnya dapat melihat dengan jelas setelah aku 2 hari terbaring di ranjang RSU. Dan yang semakin membuat bulu kuduku bergidik ialah omongan dari Dwi istriku yang menjelaskan aku sudah 14 hari menghilang. Dan bila dihitung dengan masa sadar saat itu, berarti sudah 16 hari berlalu dari kejadian tersebut. 5 hari lamanya total waktu yang dibutuhkan untuk dokter guna menyatakan aku telah pulih dan memperbolehkan untuk pulang. Dan singkat cerita, kepulanganku pada sore hari itu pula yang menjadi awal cerita kelam dari kejadian awal yang kualami. Sore itu suasana terlihat sibuk dengan beberapa keluarga yang datang bertamu untuk sekedar menjenguk diriku. Sekali pertanyaan yang sama datang menghampiri diri ini. Apa yang terjadi? Ucap beberapa penjenguk dengan riak wajah penasaran. Sulit bagiku untuk menjelaskan. Bahkan kala aku mulai sadar pun, aku masih merasa trauma dan enggan untuk mengisahkan kejadian horor itu. Aku hanya tersenyum dan berkata tak mengingat apapun untuk menjawab rasa penasaran mereka. Selain itu, kepulangan sore hari itu pun menjadi hal ganjal dalam diriku. Aku merasa sangat asing dengan rumah yang selama berpuluh-puluh tahun kutempati. Asing dalam artian merasa tak nyaman dan merasa rumah tersebut bukan seperti rumah kepunyakanku. Belum lagi sedari masuk, kurasakan perut ini bergejolak menahan mual. Saking busuknya aroma yang kuhirup. Sempat ku menanyakan kepada istri maupun keluarga yang ada di sana. Sayangnya tak seorang pun mencium bau busuk seperti yang kurasakan. Mungkin karena pengaruh obat, kamu belum sepenuhnya pulih. Begitulah seru mereka coba meyakinkan kondisiku. Mungkin benar apa yang mereka katakan, terlebih aku pun merasa udara teramat dingin bak menusuk tulang. Aku memang sedang sakit. Begitulah gumamku sendiri, coba meyakini semua secara positif. Hampir 2 minggu lamanya aku menghabiskan waktu untuk seutuhnya pulih. Itu berarti 30 hari berlalu selang kejadian mistis yang dulu terjadi. Aku cukup beruntung karena masih dipekerjakan oleh kantor tempatku meraih rezeki. Hanya saja dimulai dari hari itu pula sesuatu yang ganjil mulai terus menghantui sisi kehidupanku. Pagi terhias dengan awan berwarna abu. Langit tampak hitam walau derai air belum terlihat membanjiri daratan. Bising kendaraan saling bersaut untuk berebut jalan. Begitu juga dengan kendaraan yang kugunakan. Aku tak ingin telat di hari pertama kembali bekerja. Sekitar jam 7 kurang aku sudah sampai. Ucapan terima kasih dari Fingerprint menjadi sambutan hangat kembalinya diri ini. Masih ada waktu sejam lagi. Lebih baik aku pergi ke warung makan Mas Maman ketimbang harus berpapasan dengan rekan lainnya, karena pasti mereka akan menyerbu diri ini dengan segudang pertanyaan yang malas untuk kujawab. Tok, kemana aja lo? Tanya Mas Maman. Ku lepaskan senyum tipis sebelum menjawab singkat padanya. Mudik, Mas. Tak lama kopi pesanan tiba. Walau masih terasa panas, tangan ini tetap meraih gelas tersebut dan coba menyeruput kopi itu. Aku dengar kamu sempat menghilang, Tok. Tanyanya kembali sembari duduk di samping, namun dengan posisi membelakangi diriku. Deru nafasku panjang, bosan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Enggak kok, Mas, aku mudik. Ucapku kembali dengan jawaban yang sama. Tok, ngomong dengan siapa? Seru Mas Maman setiba sembari mengantarkan kopi pesananku. Aku terkejut melihat dia ada di belakangku. Lantas, siapa pria yang masih duduk membelakangi diriku? Tak butuh waktu lama sosok itu membalikkan tubuhnya. Aku dapat melihat jelas wajah yang kerap hadir dalam mimpi burukku. Sosok yang membuat aku trauma.
mayat itu hadir menampakkan diri di pagi hari tersebut. Se, gumamku terbata-bata sembari menunjuk ke arah dia berada. Tak, kamu kenapa? Tanya Mas Maman yang heran melihat diri ini gelagapan ketakutan. Suara bisik kembali bergema di dalam otak. 100 hari, 100 hari. Sayu ucapan seorang wanita seakan berbisik di daun telinga kiriku. Semua seketika berbeda dengan apa yang tadi kulihat. Aku seakan kembali mengulang kejadian waktu itu. Kenapa aku kembali ke kampung ini dan bertemu dengan mayit sialan ini? Belum lagi sepasang orang tua serta remaja wanita itu kembali menatapku dengan tatapan datar. Ampuni aku, ucapku memelas sembari menutup kedua kelopak mata. Tak, sadar tak, teriak Mas Maman yang membuat aku kembali tersentak dan mengembalikan kesadaranku. Wajahku seketika pucat dipenuhi keringat. Aku menatap lemas ke arah Mas Maman. Ku berikan dia selembar uang 10.000 dan langsung pergi menjauh dari sana. Aku langsung masuk ke dalam ruang pantry. Ku raih gelas dan mengisi penuh dengan air putih. Glek, glek. Suara tegukan air melintas di tenggorokan kering. 2 gelas air habis dalam sekejap. Beberapa pekerja yang berada di sana tampak keheranan memandangku. Haus nih, kesetanan lu tok, ucap Ipul sembari memberikan beberapa lembar kertas. Ini tolong diurus ya, lanjutnya berbicara. Ipul merupakan koordinator driver. Pagi itu dia langsung memberikan aku tugas tanpa berbasa-basi menanyakan keadaanku. Namun mungkin lebih baik bila aku langsung mendapatkan tugas agar aku kembali dapat membiasakan diri. Langkahku langsung menuju ke ruang administrasi untuk mengurus surat perjalanan dan dokumen yang hendak diserahkan ke keluarga jenazah. Lokasi pengantaran juga cukup dekat di sekitaran wilayah Jakarta Barat. Dan satu yang pasti membuat aku cukup tenang karena ada keluarga almarhum yang turut serta di dalam mobil jenazah. Tak butuh waktu lama kala tubuh seorang wanita sudah masuk ke dalam mobil. Sirine pun berbunyi menuju ke tempat yang dituju. 2 orang wanita yang duduk di bangku depan bersamaku masih terisak tangis meratapi wanita yang terbujur kaku di bagian belakang. Sementara seorang pria yang ada di belakang hanya menempelkan wajahnya di peti jenazah. Mungkin pria itu suami dari si wanita, pikirku, kala menoleh sepintas dari arah spion. Sepintas aku mendapatkan informasi bahwa wanita itu mati karena keracunan. Begitulah indah staf rumah sakit tadi memberitahu diriku sebelum perjalanan ini dimulai. Indah juga menginfokan ada 2 orang sanak keluarga yang akan ikut dalam pengantaran. Namun bukan hal yang baru bila ada sanak keluarga lain yang ingin turut ikut masuk dalam mobil ambulan. Mungkin pria itu atau salah satu dari 2 wanita yang duduk bersamaku yang memutuskan untuk turut dalam rombongan. Seperti biasa jalanan ibu kota padat merayap. Sirine yang meraung tak serta-merta membuat laju mobil jenazah ini dapat bergerak cepat. Sekitar 15 menit perjalanan, kala tangis kesedihan mulai terdengar redup, aku mulai memberanikan diri mengajak kedua wanita itu untuk berbicara. Ada perasaan mengganjal dalam jiwa, karena pria yang di belakang tak sedikit pun mengangkat kepalanya dari atas peti. Maaf Bu, pria yang di belakang apakah suami almarhum? Tanyaku pelan. Mereka tak langsung menjawab, malah mereka seperti bertingkah aneh dengan menatap secara bersama ke arah belakang berkali-kali, seperti heran dengan pertanyaanku. Hampir semenit lamanya, lalu kemudian salah seorang bertanya padaku, "Pria Mas, yang ikut di mobil ini hanya kami berdua," ucap salah seorang dari mereka yang membuat diriku seketika bergidik.
bahkan merem mendadak mobil jenazah itu. Bising suara klakson dan makian dari luar mobil jelas terdengar karena aku menghentikan mendadak laju mobil tersebut. Aku tak dapat menahan diri dan langsung menolehkan pandangan menatap arah belakang, tempat di mana sosok pria itu berada. Tepat di pembatas kaca, mayit pria gempal yang pernah kuantar sudah menempelkan wajah busuknya. Ah! Jeritku semakin menjadi kala ku dapati dua wanita yang duduk di sebelah merupakan sosok wanita misterius keluarga dari mayit tersebut. Tanganku gemetaran mencoba membuka pintu mobil, dan lagi si wanita tua itu mengulang perkataan yang sama. 100 hari. Ketus dia berbicara dengan wajah sinis yang membuat aku semakin bertingkah tak karuan. Dengan tangan gemetar aku terus mencoba membuka pintu mobil, dan akhirnya pintu itu dapat terbuka lebar. Din din duar. Astagfirullah. Teriak wanita yang duduk di sebelahku sembari menutup mulutnya dengan tangan. Aku terhenyak, tubuhku terasa lemas melihat seorang terjungkal dari motornya karena menghantam pintu yang kubuka tiba-tiba. "Oi, hei, turun lo, woi!" teriak warga yang seketika mengerumuni mobil yang kubawa. Saat itu aku tidak jatuh pingsan, namun pikiranku sungguh kosong. Makian dan cacian yang begitu ramai dilontarkan terdengar. Sunyi, aku hanya melihat mulut mereka yang terus berteriak dan beberapa kali bau mentah mereka layangkan ke wajahku. Namun seperti yang kukatakan, tak ada satupun perkataan yang kulihat dari mulut mereka yang terbuka sampai di telinga ini. Malah ucapan 100 hari terngiang jelas seperti terus dilontarkan wanita itu kepadaku. "Siapa kalian?" teriakku di sela amuk warga yang geram akan kelalaian yang kulakukan. Tak banyak detail kejadian yang dapat kuceritakan. Yang pasti hari itu aku digelandang ke kantor polisi. Singkat kisah, sore hari baru semua perkara dapat diselesaikan secara damai setelah kantor tempat aku bekerja mau untuk menjadi penanggung jawab, dengan menjamin aku membayar seluruh ganti rugi kepada pengendara sepeda motor tersebut. Sementara untuk jenazah yang tadi hendak kuantarkan sudah disemayamkan secara layak. Entahlah, aku tak mau mengambil pusing siapa driver yang datang menggantikan tugasku pagi itu. Karena usai dari kantor polisi, aku langsung mendapatkan surat pemecatan yang diberikan oleh Ipul. "Maaf Tok, mulai besok kamu tidak usah datang lagi," ucapnya sembari menyodorkan surat perpisahan itu. Indahnya azan Isya berkumandang dan aku masih menepi pada salah satu warung kopi di pinggir jalan. Diam dan tak hanya melamun yang kulakukan. Sesekali aku coba menuntut awal mula petaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengganggu kehidupanku? Terlebih aku tak pernah merasa memiliki masalah dengan orang lain. Semua terasa samar saat ini. Besok aku harus kembali ke kantor. Ada hal yang terlupa. Aku harus mencari data diri dari jenazah yang kuantarkan tersebut. Pagi menjelang, sekitar jam 10 aku menyambangi tempatku bekerja, atau lebih tepatnya mantan tempat aku dulu mengais rezeki. Aku langsung menuju ke ruang admin dan memohon Indah untuk memberikan informasi perihal alamat jenazah yang dulu aku antarkan. "Data ini gak salah dah," ucapku keheranan kala membaca nama Listiani Ningsih di file yang dia berikan padaku. "Enggak, itu memang surat dinas atas namamu di hari kamu menghilang," jawabnya mantap berbicara. Kudapati juga di file tersebut goresan tanda tangan diriku. Namun mengapa pada saat itu aku mengantarkan mayat seorang lelaki, serta alamat yang dituju juga jauh berbeda, di mana aku seharusnya berangkat menuju kota Banten, bukan ke arah selatan Pulau Jawa. "Toh sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Indah kepadaku. Aku
Gak tahu dah, semua sangat tak masuk akal. Aku seperti sedang dipantau oleh sosok tak kasat mata, jawabku padanya. Hus, ngaco kamu toh, gumamnya seakan tak percaya. Iya, aku bercanda, lupakan, balasku padanya lalu berlalu pergi. Tujuanku saat ini pergi menuju alamat jenazah wanita yang seharusnya aku antarkan, karena cukup aneh mendengar penjelasan Indah bahwa aku yang pergi mengantarkan jenazah tersebut, tapi tak ada supir pengganti. Mana mungkin itu bisa terjadi? Sementara di hari kejadian aku pergi ke daerah Antah Beratah dengan membawa mayit pria buntal yang kini menghantui kehidupanku. 1,5 jam lamanya hingga aku tiba di alamat yang tertera di surat yang tadi aku baca. Usai menyampaikan maksud dan tujuan, akhirnya aku pun mendapatkan letak pasti di mana wanita bernama Listiani tersebut disemayamkan. Tak terlalu jauh, kurang lebih 5 menit memacu sepeda motor, aku sampai ke TPU yang disampaikan oleh ibundanya. Kutabur bunga yang sempat kubeli di jalan, sembari membacakan Yasin untuk dirinya. Entahlah, aku pun tak tahu mengapa melakukan hal tersebut. Usai melakukan hal tersebut, aku bergegas untuk pergi dari area pemakaman. Namun kala aku bangkit dari posisi jongkok, aku mendapati ada beberapa orang berpakaian hitam yang sedang menyekar di area pemakaman, di mana jarak kami mungkin tak lebih dari 10 meter. Cukup aneh karena aku tak merasakan kehadiran mereka. Enggan diri ini untuk berpikir terlalu jauh. Segera aku beranjak sembari menurunkan tangan menandakan permisi kala langkah ini berpapasan melewati 3 orang yang menyekar kala itu. Dek, dek, jangan lihat ke belakang toh, ucapku sendiri yang mulai merasa ketakutan. Segera ku berlari sekuat yang ku mampu. Sepintas ku beranikan diri menatap ke arah belakang. Jantungku semakin berdetak hebat. Sial, sial, ucapku tak dapat mempercayai bahwa ketiga sosok berpakaian hitam itu tak lain merupakan sosok keluarga dari mayit yang kuantarkan. Kembali bisik kata 100 hari terngiang di kepala. Aku juga dapat mendengar gelagat tawa terbahak pria dan wanita, suara yang masih sangat kukenal. Ini tawa bahagia keluarga jahanam tersebut. Berlari dan terus menjauh, hanya itu yang terlintas dalam otakku saat ini. Aku seakan kesetanan, sekalipun napasku terengah, namun urat-urat tubuhku berkata untuk terus beranjak dari area pemakaman. Sesampainya di area parkir, tanganku masih gemetar untuk memasukkan kunci motor. Bahkan kala motor itu menyala, tak lagi kuhiraukan seruan juru parkir yang sepertinya menagih imbalan padaku. Sial, sial, siapa mereka? Kenapa mereka selalu mengikuti diri ini? Bahkan kini mereka berdiri di tepi jalan sembari memandangi diriku. Ya, seluruh isi keluarga tersebut ada di sana. Mereka di sana mematung dengan kain kafan hitam membalut tubuh mereka. Kecuali si pria tua, dia sangat berbeda. Di mana dia mengenakan setelan baju biasa layaknya penampilan manusia umumnya. Aku hanya fokus menatap jalan tanpa mau menoleh ke arah pinggir sedikit pun. Sepanjang perjalanan mereka selalu ada, seakan jalanan ini dipenuhi oleh kumpulan demit tersebut. 20 menit mungkin berlalu, barulah mereka menghilang dari pandanganku. Jalanan tampak ramai, namun kembali aku merasa asing, seakan aku tak pernah sekalipun melewati jalur protokol ini. Kupacu motor itu lebih cepat sampai aku merasa aman, barulah aku mengurangi kecepatan. Kulihat keadaan sekitar. Di mana ini? Tanyaku dalam hati. Terpampang tugu tepat di tengah jalan, ada tulisan aksara Jawa terpajang di bawah tugu itu yang tak dapat ku mengerti artinya. Kali ini aku menepikan diri. Aku singgah di salah satu warung makan tepian jalan.
Logat Jawa kental terdengar dari para pengunjung. Aku merasa heran, kenapa tidak seperti logat orang Jakarta atau bahasa Sunda yang semestinya aku dengar. "Ajeng pesen nopo mas?" tanya pelayan warung itu menggunakan bahasa Jawa. "Es teh manis satu mbak," pesanku padanya. "Dahar mboten mas?" "Enggak mbak, itu saja dulu." "Oh iya mbak, maaf, ini daerah mana ya mbak?" tanyaku. "Plupuh mas," jawabnya singkat. Aku sangat asing mendengar nama daerah tersebut. Lebih lanjut aku pun menanyakan detail pasti lokasi keberadaan saat ini. "Plupuh itu di mana mbak?" tanyaku kembali. "Niki masih saking pundi lan ajeng tindak pundi?" "Saya Totok mbak, saya dari Jakarta." "Terus ajeng nopo ten Sragen mas?" "Sragen?" Ucapku tak mempercayai apa yang disampaikan oleh penjaga warung makan tersebut. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan sejauh ini, padahal hanya sekitar sejam dari tempat TPU tadi. Kurogoh handphone di saku celana, guna mengabari istri dan keluarga perihal keberadaanku saat ini. Dan mungkin aku juga akan menginfokan tak akan pulang hari ini. Namun niat itu terpaksa harus kuurungkan karena handphoneku sudah kehabisan daya baterai. Sejenak aku terdiam sembari melegakan dahaga ini. Kunyalakan sebatang rokok guna mengusir gundah di hati. Aku harus memikirkan cara untuk pulang dengan segera. Namun untuk saat ini aku tak mau memaksakan diri untuk memacu kendaraan roda 2 untuk melewati lintas provinsi. Terlebih jam yang terpajang di dinding warung sudah menunjukkan jam 4:30 sore. "Sudahlah, aku akan mencari penginapan malam ini," ujarku sembari meraih koran yang ada di atas meja. Headline berita politik menjadi penghias halaman utama. Bacaan yang pastinya tak akan masuk ke dalam pikiranku. "Hah? Ini gak salah?" cetus nada bicara keheranan terlontar dari mulutku. Sontak mataku menoleh ke arah mbak penjaga warung. "Mbak, sekarang tanggal berapa?" tanyaku spontan memastikan tanggal yang tertera di koran itu salah. 12 Mei loh mas, jawabnya singkat yang membuat sekujur darah di dalam tubuh ini semakin terhenti. "Mana mungkin ini tanggal 12 Mei? Tanyaku frustasi dalam hati. Itu artinya aku kembali menghilang selama 9 hari. Dan ini merupakan hari ke-40 pasca kejadian terkutuk itu terjadi. Aku sungguh sangat syok. Kupegangi kepala yang terasa sangat pusing karena memikirkan kejadian yang terus tak dapat dinalar. Agak lama aku terdiam sebelum otak ini sedikit mulai dapat berpikir jernih. Berbekal info dari wanita pemilik warung, aku pergi ke pasar terdekat untuk membeli cas HP. Pasti orang rumah sedang mencariku saat ini bila memang sekarang tanggal 12 Mei. Singkat kisah, malam itu aku menginap di losmen sederhana. Sesampainya di tempat penginapan segera kucas HP. Tak menunggu lama tanganku menekan tombol power. Aku harus cepat karena aku pun tak dapat menjamin akhir kehidupan ini. Hanya saja aku seperti menghitung mundur sisa hidup. 100 hari. Itulah yang selalu terngiang di dalam bawah sadarku. HP menyala, bunyi berdering silih berganti. Banyak pesan masuk maupun telepon yang menghiasi notifikasi. Segera aku menekan nomor telepon istriku. Tut, tut, tut. Bunyi berdering panggilan. "Halo sayang, halo, halo," ucapku berkata kala panggilan itu masuk. Hanya suara terputus dan kresek yang kudengar. "Halo, halo," ucapku kembali. Mas To." Begitulah suara samar yang terdengar membuat aku semakin gundah. Aku mencoba keluar dari kamar. Tiba-tiba suara kresek itu menghilang tepat dengan tanganku yang sedang memegangi pedal pintu kamar.
Tangan kiriku yang masih memegang HP seketika gemetar seiring gemertak gigiku yang berbenturan. Lagi-lagi terngiang suara 100 hari berbisik di telinga kiriku. Suara itu terdengar dari panggilan handphone yang kulakukan. Dan kurasakan juga sebuah tangan memegangi pundakku. Aku tak dapat memastikan siapa sosok yang ada di belakangku. Namun firasat di hati meyakini pria besar yang dulu kuantarkan jenazahnya merupakan sosok yang mencengkeram diri ini. Hal itu dapat kuasumsikan dari besarnya kepalan tangan yang mencengkeram bahuku. HP di tangan seketika terlepas dari genggaman. Kedua tanganku meronta memegangi pedal pintu yang tak kunjung terbuka. Cengkraman itu semakin kuat terasa, dan tanpa kusadari tanganku tak mampu lagi meraih gagang pintu karena tubuh ini sudah terangkat. Brak! Suara hentaman keras bersumber dari tubuhku yang terjatuh menghajar pipa kasur. Sosok itu melemparkanku dengan kencang. Mataku menyipit dengan tangan memegangi area pinggul yang terasa sakit. Kupandangi sosok demit besar itu dengan perasaan takut. Dia masih berdiri di sana dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kain kafan hitam serta aliran darah yang terus mengalir dari kedua bola mata putih itu. Desis-deru napas mayat itu kasar terdengar. Aroma anyir busuk juga kental tercium yang sontak mengingatkan akan aroma tak sedap yang pernah kutanyakan sewaktu kembali ke rumah. Aku tak dapat mengatakan betapa takutnya diri ini. Sekujur tubuhku bergidik hebat. Malah aku tak dapat menggerakkan sedikit pun tubuhku. Mataku hanya tertuju pada jendela kamar, jalan satu-satunya yang mungkin bisa membuat aku terlepas dari maut saat ini. Ini sisa tenagaku. Segera aku melompat dari kasur dan menerjang jendela kamar. Prang! Suara bising kembali terjadi. Aku berhasil keluar dari kamar itu dengan beberapa pecahan beling bersarang di tangan. Apakah aku sudah terbebas? Tidak. Aku tak dapat mempercayai semua ini. Semua bukan salahku, ucapku memelas. Air mata menetes di pipi kala aku menyadari saat ini berada di dusun terpencil rumah dari mayat besar itu berada. Dengan posisi mayat itu tepat berada di depan rumah. Sementara ketiga anggota keluarganya berdiri memandangiku dengan tatapan tajam. Maaf Pak, maaf Bu, sungguh aku tak bermaksud, ucapku berlutut memohon ampun. Tepat di bawah kaki pria gempal itu, kepala ini masih menempel, tak berani tuku mengangkat. Bayang-bayang hitam masih terlihat di sela sembah maaf yang kulakukan. Namun amarah keluarga ini seperti tak akan berakhir dengan satu perkataan maaf. Badanku terdorong hingga terjatuh tepat di atas mayat itu. Wajah kami saling bertatap dan membuat aku mengingat siapa sosok tersebut. Iya, dia pria yang tak sengaja kutabrak kala aku mengantar jenazah beberapa bulan lalu. Aku bukannya membawa dia ke rumah sakit, malah memanfaatkan organ tubuhnya untuk menuai pundi rupiah. Sebelum akhirnya mayat itu kulemparkan ke tempat hutan di mana aku ditemukan. Maaf, lagi dan lagi mulutku memelas di tengah erangan mayat itu yang kembali membuka matanya. Sore menjelang malam, aku sedikit merasa lelah sepulang mengantarkan jenazah ke daerah Plupuh Sragen. Cuaca sedikit tak bersahabat, hujan turun dengan deras semakin membuat mataku tak kuasa menahan kantuk. Jalan dengan trek lurus, aku memasuki jalur lintas dengan pemandangan ribuan pohon yang mengarah masuk ke dalam hutan yang masih terjaga. Aku tak dapat menjaga laju mobil ini. Sebelum cahaya dari depan membuat aku terkejut serta menyadari sudah keluar jalur hingga membuat nyawa seseorang pengendara motor tewas pada saat itu. Aku selalu berpikir akan arti 100 hari yang dimaksud.
dan menyadari 100 hari lamanya berlalu dari peristiwa itu, dia kembali untuk menuntut balas padaku. Manusia seiblis engkau tidak akan pernah mendapat maaf, ujar suara Paro menghardik diri ini. Aku hanya terdiam dengan nafas sesenggukan ketakutan, dan kala aku melihat pria tua itu, sesuatu menjulur di kepalaku. Dua tangan hitam yang penuh dengan luka borok kini mencengkram leherku. Tawa pria itu merekah, namun tidak dengan kedua wanita yang sepertinya murung dengan wajah yang pucat pasi. Dan apa yang kutakutkan kian menjadi nyata. Kurasakan kuku tajam mulai menembus daging leher dengan perlahan. Mulutku seketika memuntahkan darah. Lepaskan, ampun, ampun. Jeritku meronta kesakitan. Napasku mulai terengah. Kurasakan tak ada lagi udara yang masuk ke dalam hidung. Semua memudar. Ya Allah, ampuni dosaku, ucapku di Mas, bangun, bangun. Teriak seseorang yang membangunkanku dari mimpi yang teramat buruk. Kepalaku terasa sangat pusing, napas ini masih terengah. Begitu pula dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat. Bahkan baju yang kukenakan pun terasa basah. Mas, kenapa kok tidur di kuburan? Ujarnya yang membuat aku sontak kaget dan seketika bangkit berdiri. Dengan pandangan samar aku menatap sekitar di mana aku masih berada di TPU tempat aku tadi berada. Kembali bulu kuduk ini bergidik. Aku sungguh merasa lemas melihat semua ini. Dan pria yang tadi membangunkanku kembali berkata, perkataan yang kerap mengiang di kepala ini. 100 hari, ucapnya, yang sudah cukup menyadarkanku bahwa ini belum berakhir. Aku membalikkan badan dan menatap ke arah suara. Kembali hal gila terjadi. Pria gempal itu berdiri tepat di hadapanku. Seketika tubuhku terasa lemas, kepala ini terasa berat, bak dihantam balok besar yang membuatku kehilangan kesadaran. Dan hal yang lebih gila kemudian terjadi, ialah aku kembali pesakitan, ditemukan di tepi hutan yang sama dan kembali menghilang. 12 Mei, tak ada yang salah. Semua benar terjadi. Aku kembali menghilang dan di tanggal 12 Mei aku diketemukan. Dan itu menandakan semua benar terjadi. 40 hari dari kejadian awal. Artinya 60 hari waktu tersisa sebelum maut menjemput. Begitulah semua kuasumsikan. Sekembalinya dari kejadian itu, semua seakan tak pernah kembali normal. Aku terus dihantui teror yang sangat luar biasa menakutkan, di mana bayangan pria maupun keluarga mayat tersebut acap kali menampakkan diri di hadapanku, yang pastinya membuat aku bertingkah tak ubahnya orang gila. Di sisi lain, entah ada hubungan dengan hal gaib yang sedang menerpa diri ini, kondisi fisik tubuhku juga sangat rentan. Hampir di jam 12 malam, aku akan mengalami mimisan, di mana darah bercucur sangat banyak yang membuat tubuhku lemas, dan darah itu berbau busuk serta berwarna agak kehitaman. Di akhir cerita, kurang lebih menjelang 100 hari kejadian itu, aku menceritakan semua pada sanak keluarga, dan diakhiri dengan menyambangi kantor polisi guna mempertanggungjawabkan segala kelakuanku. Aku pun ditahan pada sel polsek sembari menunggu perlimpahan bekas. Mungkin aku tak akan punya waktu untuk menjalani masa hukuman. Kutatap jeruji besi sembari tersenyum. Dia sudah berdiri. Pria itu kembali berdiri di depan sel tempatku bertahan tepat di 100 hari kejadian itu. Sekian tamat versi Twitter. Bagi yang mau membaca seluruh ceritanya, bisa dibaca di akun Karya Karsa Nyata. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen ya. Makasih.